Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi melakukan riset pemasaran, di mana anggotanya terdiri dari Dia Septianing dengan NIM 201324002, Paulina Rika dengan NIM 201324003, Hotni Mailan dengan NIM 201324013, Hilda Angelina dengan NIM 201324018, Teresia Suci dengan NIM 201324020. Next. Baik, yang pertama yaitu A. Riset pemasaran. Sistem riset pemasaran. Tugas periset pemasaran adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian pelanggan, pemahaman atau gagasan pemasaran atau marketing insight, memberikan informasi diagnostik tentang bagaimana dan mengapa kita meneliti pengaruh tertentu di pasar, dan apa arti hal tersebut bagi pemasar. Didefinisikan riset pemasaran atau marketing research sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Perusahaan riset pemasaran dapat dibagi dalam 3 kategori, di antaranya yaitu yang pertama perusahaan riset yang tersindikasi dengan jasa, di mana perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan, misalnya Nielsen Media Research dan Semberg. Kemudian yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan, di mana perusahaan ini dipekerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan temuan. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan riset pemasaran spesialis lini, di mana perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Contoh terbaiknya adalah perusahaan layanan lapangan yang menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan lain. Kemudian yang B, proses riset pemasaran. Ada beberapa langkah, di antaranya yang pertama langkah 1, mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Manajer pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah terlalu luas atau terlalu sempit untuk riset pemasaran. Setiap riset hendaknya melihat kondisi masing-masing, seperti riset eksploratif, tujuannya untuk memperjelas sifat masalah dengan fakta adanya dan kemungkinan adanya ide solusi baru. Riset deskriptif bertujuan menghitung permintaan pasar, dan riset kausal bertujuan mencari sumber masalah atau sebab akibat masalah. Kemudian yang langkah kedua, mengembangkan rencana riset. Tahap kedua ini, riset pemasaran adalah di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan berapa biayanya. Misalkan perusahaan membuat perkiraan sebelumnya bahwa peluncuran layanan internet dalam penerbangan akan menghasilkan laba jangka panjang sebesar 90.000 US dollar. Dia seharusnya bersedia menghabiskan uang sampai 40.000 US dollar. Jika riset ini membutuhkan biaya lebih besar dari 40.000 US dollar, riset itu tidak layak dilakukan. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Yang pertama, ada sumber data. Periset dapat mengumpulkan data sekunder, data primer, atau keduanya. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah ada di suatu tempat. Data primer adalah data baru yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu atau untuk proyek riset tertentu. Periset, periset biasanya memulai penyelidikan mereka dengan mempelajari beragam data sekunder yang rendah biayanya dan sudah tersedia untuk melihat apakah mereka dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh masalah tanpa mengumpulkan data primer yang mahal. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan riset. Periset mengumpulkan data primer dengan 5 cara melalui observasi,
kelompok fokus, survei, data perilaku, dan pengalaman. Yang pertama itu riset observasi. Periset dapat mengumpulkan data baru dengan meneliti pelaku dan setting yang relevan. Diam-diam meneliti ketika mereka berbelanja atau ketika mereka mengkonsumsi produk. Kemudian yang kedua, riset etnografi. Riset etnografi ini adalah pendekatan riset observasi tertentu yang menggunakan konsep dan alat dari ilmu antropologi dan disiplin ilmu sosial lain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana orang hidup dan bekerja. Kemudian yang ketiga, riset kelompok fokus. Riset kelompok fokus ini adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari 6-10 orang yang dipilih secara teliti oleh periset berdasarkan pertimbangan demografis, psikografis, atau pertimbangan lain dan dipersatukan untuk mendiskusikan berbagai topik minat dalam waktu yang panjang. Kemudian yang keempat yaitu riset survei, di mana perusahaan melaksanakan survei untuk mempelajari pengetahuan, kepercayaan, preferensi, dan kepuasan masyarakat dari mengukur berbagai besaran ini dalam populasi umum. Selanjutnya yang kelima, data perilaku. Pelanggan meninggalkan jejak perilaku pembelian mereka di data Pemindaituk, pembeli katalog, dan database pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu riset eksperimen. Riset yang paling valid secara ilmiah adalah riset eksperimen. Riset ini dirancang untuk menangkap hubungan sebab akibat dengan menghilangkan berbagai penjelasan tentang temuan yang diteliti. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya, instrumen riset. Periset pemasaran mempunyai 3 pilihan instrumen riset. Pertama, dalam mengumpulkan data primer, kuesioner, pengukuran kualitatif, dan peralatan teknologi. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner merupakan sekelompok pertanyaan yang diajukan kepada responden. Kuesioner menjadi instrumen paling umum yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Yang kedua, pengukuran kualitatif. Pemasar lebih menyukai metode kualitatif dalam mengukur pendapat konsumen karena tindakan konsumen tidak selalu sesuai dengan jawaban mereka terhadap pertanyaan survei. Yang ketiga, peralatan teknologi. Peralatan teknologi berguna dalam riset pemasaran. Galvanometer dapat mengukur minat atau emosi yang timbul akibat paparan iklan atau gambar tertentu. Selanjutnya, rencana pengambilan sampel. Yang pertama, unit pengambilan sampel. Setelah pemasaran menentukan unit sampel sasaran, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka sampel dalam populasi sasaran untuk menjadi sampel. Yang kedua, ukuran sampel. Sebagai pemasar, kita sebaiknya menggunakan ukuran kurang dari 1% dari populasi sasaran dalam pengambilan sampel, karena lebih reliabilitas dan kredibel dengan jumlah tidak terlalu besar. Yang ketiga, prosedur pengambilan sampel. Pengambilan sampel probabilitas memungkinkan kesalahan sampel lebih representatif. Selanjutnya, metode kontak. Periset pasar memutuskan bagaimana cara menghubungi subjek. Yang pertama, kuesioner surat, cara terbaik untuk menjangkau seseorang yang tidak mau memberikan wawancara pribadi atau orang yang mungkin responnya biasa. Yang kedua, wawancara telepon, metode terbaik untuk mengumpulkan informasi dengan cepat. Ketiga, wawancara pribadi. Wawancara pribadi adalah metode yang paling fleksibel. Pewawancara dapat mengajukan banyak pertanyaan dan mencatat observasi tambahan tentang responden, seperti pakaian dan bahasa tubuh. Yang keempat, wawancara online. Wawancara online adalah metode yang menggunakan internet untuk melakukan riset. Riset online diperkirakan menduduki 33% dari keseluruhan riset berbasis survei pada tahun 2006. Dan kuesioner berbasis internet juga menduduki hampir sepertiga pengeluaran Amerika Serikat untuk survei riset pasar pada tahun yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ita. Selanjutnya,
Langkah ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Fase pengumpulan data riset pemasaran biasanya adalah fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah utama yang timbul dalam survei, yakni beberapa responden tidak pernah ada di rumah dan harus dihubungi kembali atau diganti. Responden lain menolak bekerja sama. Responden lainnya lagi akan memberikan jawaban yang biasa atau tidak jujur. Dan yang terakhir, beberapa pewawancara mungkin biasa atau tidak jujur. Salah satu halangan terbesar dalam pengumpulan informasi bertaraf internasional adalah perlu tercapainya konsistensi. Yang berikutnya yaitu langkah keempat, menganalisis informasi. Satu langkah sebelum langkah terakhir adalah penyimpulan temuan dengan mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Sekarang, preset menghitung rata-rata dan mengukur dispersi variabel-variabel utama dan menerapkan beberapa teknik statistik canggih dan model keputusan dengan harapan menemukan temuan tambahan. Riset dapat menguji berbagai hipotesis dan teori, juga menerapkan analisis sensitivitas untuk menguji asumsi dan kekuatan kesimpulan. Slide selanjutnya. Langkah kelima, mempresentasikan temuan. Riset mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Riset semakin dituntut untuk memainkan peran konsultan yang lebih proaktif dalam menerjemahkan data dan informasi menjadi pandangan dan rekomendasi. Mereka juga harus mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang sebisa mungkin dapat dipahami dan mendorong. Sebagai contoh, beberapa riset berusaha menghidupkan data bagi para pemasar dalam organisasi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dia. Baik, untuk langkah keenam yaitu mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan dilakukannya riset harus mempertimbangkan bukti. Jika kepercayaan mereka terhadap temuan rendah, mereka mungkin memutuskan menolak peluncuran layanan internet dalam penerbangan. Jika mereka telah terpengaruh untuk meluncurkan layanan, temuan itu akan mendorong preferensi mereka. Bahkan mereka dapat memutuskan untuk mempelajari masalah dan melakukan lebih banyak riset. Selanjutnya. Tujuan karakteristik riset pemasaran yang baik, yang pertama, metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah riset pemasaran yang efektif menggunakan prinsip-prinsip metode ilmiah, observasi yang teliti, perumusan hipotesis, prediksi, dan pengujian. Untuk yang kedua, kreativitas riset. Dalam wujud terbaiknya, riset pemasaran mengembangkan cara inovatif untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, beragam metode. Riset pemasaran tidak boleh terlalu tergantung pada suatu metode saja. Mereka juga menyadari nilai menggunakan 2 atau 3 metode untuk meningkatkan keyakinan akan hasilnya. Yang keempat, ketergantungan antar model dan data. Riset pemasaran menyadari bahwa data diterjemahkan dari model yang mendasari dan memadu jenis informasi yang dicari. Yang kelima, nilai dan biaya informasi. Riset pemasaran memperlihatkan perhatian pada perkiraan nilai informasi terhadap biayanya. Yang keenam, skeptisisme yang sehat. Riset pemasaran memperlihatkan skeptisisme yang sehat terhadap asumsi persuasif yang dibuat oleh manajer tentang cara kerja pasar. Dan yang ketujuh, pemasaran etis. Pemasaran etis, riset pemasaran bermanfaat bagi perusahaan yang mensponsorinya maupun pelanggan perusahaan. Next. Berikut.
Mengatasi halangan riset pemasaran. Yang pertama, konsepsi sempit tentang riset. Yang kedua, kaliber riset yang tidak seimbang. Yang ketiga, penentuan kerangka masalah yang buruk. Yang keempat, temuan yang terlambat dan terkadang salah. Dan yang kelima, perbedaan kepribadian dan presentasional. Next. Mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Riset pemasaran ini dapat membantu pemasar mengatasi kebutuhan akuntabilitas yang semakin besar ini. Dua pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran ada dua, yaitu yang pertama, ukuran pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran. Yang kedua, permodelan bauran pemasaran untuk mengestimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Selanjutnya. Ukuran pemasaran. Ukuran pemasaran adalah sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Ukuran pemasaran dapat digunakan oleh manajer merek untuk menjustifikasi dan merancang program pemasaran dan oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi keuangan. Tim Ambler dari London Business School menyarankan jika perusahaan berpikir mereka sudah mengukur kinerja pemasaran dengan baik, mereka harus menjawab dengan jujur. Ambler, yakni perusahaan harus memprioritaskan pengukuran dan melaporkan kinerja pemasaran melalui ukuran pemasaran. Ia, yakni penelitiannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu hasil jangka pendek dan perubahan ekulutas merek. Sering mencerminkan masalah laba dan rugi seperti yang diperlihatkan oleh perputaran penjualan, nilai pemegang saham, atau beberapa kombinasi keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci. Ya, yang kedua di sini ada model bauran pemasaran. Nah, di sini model bauran pemasaran menganalisis data dari berbagai sumber data pengecer, data pengiriman perusahaan, data penetapan harga, dan data promosi agar kegiatan pemasaran sesuai dengan tujuan. Nah, pemodelan pembauran ini membantu pemasar untuk mengalokasikan pengeluaran dengan tepat, memperlihatkan pengeluaran ikan yang percuma, berapa pengeluaran yang optimal, dan berapa tingkat investasi yang optimal bagi mereka. Selanjutnya, akan tetapi model bauran ini memiliki kelemahan, yakni yang pertama, model ini hanya berfokus pada pertumbuhan dan tambahan, bukan penjualan dasar atau jangka panjangnya. Yang kedua, terbatasnya pengukuran tingkat kepuasan konsumen, kesadaran konsumen, dan keberadaban merek. Nah, yang ketiga, seringkali gagal dalam mengukur tingkat pesaing dan tenaga penjual, di mana biaya untuk tenaga penjual dan promosi dagang seringkali lebih tinggi daripada untuk biaya iklan dan promosi pada pasaran. Selanjutnya, ada papan kendali. Perusahaan akan mengukur dan memastikan semua penggunaan nilai terjalan maksimal. Pihak manajemen terkait akan mencatatnya dalam papan kendali. Papan ini menampilkan seluruh instrumen atau indikator real-time untuk memastikan fungsinya dengan tepat, di mana gambaran visualisasi ini akan menjadi dasar data sebagai alat analisis keputusan. Pihak perusahaan akan mengutus controller yang akan mengawasi dan meninjau item anggaran dan pengeluaran dalam pemasaran. Dalam cara kerjanya, perusahaan akan memasukkan dua kartu utama. Yang pertama itu ada kartu nilai pekerja, kinerja, atau pelanggan. Mencatat kinerja perusahaan dalam aktivitasnya pada pelanggan lewat basis data pelanggan. Dalam hal ini, ditetapkan norma oleh manajemen dan akan mengambil tindakan dengan cepat jika keluar dari batasan mereka. Kartu yang kedua, kartu nilai kinerja pemangku kepentingan. Mencatat kepuasan konsumen yang penting dalam kinerja perusahaan, seperti karyawan, pemasok, bank, pengecer, dan pemegang saham. Nah, jadi dapat disimpulkan, perusahaan akan melihat angka dari papan kendali tersebut sebagai penentu aktivitas dan tindakan mereka. Dalam hal ini,
Papan kendali digunakan sebagai alat pengendali efektivitas dan efisiensi, karena lewat visualisasi angka-angka tadi akan memberikan nasihat praktis pada perkembangan pemasaran dan perusahaan. Nah, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.